على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan kesehatan selalu. Yang sakit Allah sehatkan, Allah ampuni dosanya, yang sakit juga mudah-mudahan Allah sembuhkan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Bapak ibu-ibu yang hadir, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat Al-Falaq, di mana kita telah membahas sedikit tentang makna daripada kata qul. Kemudian kita juga telah membahas sedikit tentang faedah-faedah yang bisa kita ambil dari makna qul di dalam surat Al-Falaq. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan untuk mengetahui makna a'udzu, kemudian bi Rabbi dan juga Al-Falaq. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada di dalam surat Al-Falaq ini ialah kita berlindung kepada Allah dengan satu buah nama yang kita kenal dengan Rabbil Falaq, dari 4 keburukan. Min syarri ma khalaq, keburukan pertama syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang kedua, yang keburukan ketiga, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, katakanlah a'udzu, yaitu aku berlindung. Aku berlindung, makna aku berlindung ialah saya berlindung kepada yang lebih kuat dari sesuatu yang ditakuti. Jadi seseorang itu akan berlindung kepada sesuatu, tentunya yang sesuatu itu menjadi lebih besar dari diri dia, dan juga berlindung dari atas apa yang ditakuti oleh orang tersebut. Sebagaimana seorang anak kecil akan berlindung kepada ayahnya atau menyebut nama ibunya ketika di hadapannya misalkan ada seekor kambing atau seekor sapi. Dan si anak kecil ini tahu bahwa dia di hadapan sapi itu adalah kecil, dan sapi itu punya kekuatan yang lebih tinggi, sehingga dia memohon dan meminta perlindungan kepada orang tuanya. Maka begitulah manusia, di dalam diri manusia ini sudahlah pasti ada yang ditakuti. Tidak ada di dalam diri manusia ini yang tidak ada yang ditakuti. Artinya dia berani terhadap segala sesuatu, itu tidak mungkin. Pasti ada segala sesuatu yang ditakuti, baik itu kecil ataupun besar. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Maka ini juga sebagai dalil bahwa manusia itu adalah makhluk yang memang perlu terhadap perlindungan. Dan yang kedua adalah bahwa masa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sepanjang waktu. Tidak terlepas oleh tempat, tidak terlepas oleh waktu. Dia sepanjang masa di kandung badan. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari syaitan. Dan syaitan akan datang kepada seseorang hamba yang akan meninggal dunia.
Sehingga tidak bisa dipastikan apa yang akan diucapkan oleh seorang hamba itu ketika dia meninggal dunia. Kenapa? Karena malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, dan juga syaitan tidak ketinggalan hadir di dalam majelis pencabutan nyawa tersebut seraya mengganggu dan menghalang-halangi seorang manusia untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Maka eh, itu perlu kita berlindung kepada Allah. Kemudian juga ketika kita sudah meninggal dunia, kita dimasukkan ke alam kubur pun kita juga berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibuku, siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab kubur? Siapapun di antara kita nggak akan bisa menjawab, saya Ustadz, saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Nggak ada yang bisa, dan nggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Gitu. Kita semua pasti memohon perlindungan itu. A'udzu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Makanya nanti di doa sebelum salam di dalam salat itu ada 4 permohonan, 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, saya memohon saya memohon kepadamu perlindungan min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min adzabi jahannam, dan juga dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil masihil dajjal, dan juga saya berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan saya juga berlindung dari terjadinya fitnah dalam kehidupan saya dan juga di dalam kematian saya. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibuku, ini bukan berarti kita ini sehat-sehat saja, istri sehat-sehat, suami sehat-sehat, anak sehat-sehat saja, kemudian kita sama Allah tidak memohon perlindungan. Salah. Kita mohon perlindungan sama Allah itu tidak terlepas waktu dan tidak terlepas tempat. Bahkan di setiap eh, di setiap perjalanan kehidupan manusia itu mohon perlindungan. Seperti jadi saya sudah jelaskan, mohon perlindungan dari azab kubur, mohon perlindungan saat datangnya malaikat maut kepada Allah agar dijaga lisannya dan tidak dibelokkan daripada syaitan untuk melakukan atau untuk sulit dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jangankan itu ya Ibu. Itu artinya kita sudah di dunia, kita sudah rencana pindah ke alam kubur dan kita akan pindah ke alam akhirat. Jangankan itu. Ketika bayi baru lahir saja, bayi baru lahir saja, maka orang tua yang baik, seorang ibu yang baik, seorang ayah yang baik, dia akan mendoakan, Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyataha minasyaitonir Allahumma inni u'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. Silakan nanti dibaca. Di situ dijelaskan bahwa ibunya Maryam ketika lahirnya Maryam, maka ibunya pun mendoakan, ya Allah, saya mohon perlindungan kepada anak ini dan juga cucu keturunannya dari syaitan. Artinya apa? Anak baru lahir saja yang masih kecil begitu, itu sudah dimintai perlindungan oleh siapa? Oleh ibunya. Maka ibu-ibuku ini juga harus berdoa demikian. Doa demikian, ya Allah, lindungilah anak saya dari perbuatan mungkar. Ya Allah, lindungilah anak saya dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, itu coba didoakan, Ibu. Karena itu adalah doa yang dilatunkan oleh ibunya Hanna, istrinya Imran, untuk anaknya Maryam. Dan Allah ijabah doa itu. Allah ijabah. Ketika Allah ijabah doa anak tersebut, ketika Allah ijabah doa ibu tersebut, maka jelas Allah jaga Maryamnya, Allah jaga keturunan Maryam. Jadi Maryam itu walaupun dia lahir
tanpa seorang laki-laki, tapi dia tidak bisa dikatakan zina karena memang dia dijaga oleh Allah, wanita suci. Begitupun keturunannya Maryam, begitupun keturunannya adalah Isa. Isa juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab doa orang tuanya kepada siapa? Kepada anaknya. Maka oleh karena itu, ibu-ibuku sekalian, bapak-bapakku sekalian, jangan pernah lepas doa itu. Ya Allah, lindungilah anak saya dari godaan syaitan. Jagalah anak saya dari godaan syaitan dan anak cucu keturunannya. Itu penting sekali, Ibu. Jangan ditinggalkan doa itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa manusia itu adalah lemah dan membutuhkan yang maha kuat atau yang maha melindungi. Dan juga yang terakhir, yang keempat adalah bahwa keamanan dari godaan syaitan adalah nikmat terbesar manusia, sebagaimana ada dalam surat Quraisy ayat keempat. Dan kita berlindung dari banyak hal sekali. Bahkan para ulama tafsir itu berbeda pendapat tentang makna al-falaq. Makna al-falaq. Apa itu al-falaq? Itu di antara mereka ada yang mengatakan al-falaq itu adalah nama nerakanya Allah. Walaupun nanti pendapat-pendapat itu adalah lemah gitu, tapi sebagian mereka mengatakan demikian. Qul a'udzu bil falaq, ya Allah, ku berlindung kepadamu Rob yang memiliki neraka al-falaq, atau bahkan sebuah jurang di dalam neraka jahanam disebut al-falaq. Namun artinya adalah bahwa kalimat Qul a'udzu birabbil falaq ini, bahwa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari kapan? Dimulai dari anak itu baru lahir sampai kepada kita mau wafat. Kita mohon perlindungan terus sampai kepada kita masuk ke dalam surganya Allah. Ketika sudah masuk ke dalam surganya Allah, baru di situ udah nggak perlu ada ibu mohon ampun, mohon perlindungan, nggak perlu lagi. Tapi selama kaki kanannya belum masuk surga, selama kaki kirinya juga belum masuk surga. Ustadz, kalau kaki kanan saya masuk surga, kaki kiri saya belum masuk surga. Mohon Ustadz. Oh iya mohon. Kenapa? Karena hakim yang tidak jujur, hakim ini ya hakim yang dusta, yang membela yang batil, kemudian mengalahkan yang hak, itu kaki kanannya di surga, kaki kirinya di neraka. Jadi tidak ada sebuah jaminan akan terselamatnya diri ini, ya, tidak ada jaminan akan terselamatkannya diri ini, ya, sampai kita ini masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kita ini jangan merasa aman hidup di dunia ini. Jangan merasa aman. Kenapa? Karena suatu hari bisa terjadi hal-hal yang buruk menimpa diri kita. Nah, kita berlindung dari apa? Qul a'udzu, berlindung dari apa? Banyak sekali hal yang telah saya catat di situ. Ada pertama dari godaan syaitan dan manusia. Ada ciptaan yang jahat, min syarri ma khalaq. Ada waktu kejahatan. Waktu kejahatan itu adalah malam, siang. Subuh tidak masuk, salah itu. Kemudian berlindung dari sihir, dukun, santet, jin. Kemudian berlindung dari orang-orang yang hasad. Berlindung dari sifat-sifat yang buruk. Sifat yang buruk itu bodoh, malas, sombong, kikir, dengki, suudzon. Itu juga yang didoakan Rasulullah SAW dari dirinya. Rasul SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, saya berlindung dari sifat malas dan juga dari sifat sombong. Kemudian Rasul juga SAW berlindung dari maksiat dan kemungkaran. Allahumma ba'idni wa baina ma'asiyatik. Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal dan jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, jauhkan kami dari maksiat sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibuku
tentang doa-doa perlindungan. Itu sekelas Nabi. Sekelas Nabi masih diminta, diajarkan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, gitu. Apalagi kita ini manusia-manusia yang jauh dari kata sempurna, maka sudah semestinya untuk banyak-banyak mohon perlindungan sama Allah. Kemudian berlindung dari pemimpin yang jahat dan juga berlindung dari penyakit, musibah dan azab. Baik, berikutnya bi rabbi, makna Rabb, aku berlindung kepada Rabb. Rabb itu memiliki 4 makna. Yang pertama adalah yang menciptakan, kemudian yang kedua yang menguasai, yang ketiga memelihara, dan yang terakhir yang keempat adalah yang memberi rizki. Jadi kita tancapkan di dalam hati bahwa walaupun banyaknya gempuran, walaupun banyaknya keburukan, godaan, ya, terhadap diri kita ini dari segala arah, yang akan menyerang diri kita, ya, seperti dari penyakit, dari sifat yang buruk, kemudian dari keadaan saat ini, gitu ya, anak-anak kita. Tapi kita harus masukkan di dalam hati bahwa semua itu bisa selesai dengan Allah. Semua itu bisa selesai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah disebut dengan putus asa dalam hal ini. Jadi walaupun begitu banyak cobaan yang akan menghampiri, walaupun begitu banyak delik yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini, itu semua kita sampaikan kepada Allah, karena pada akhirnya Allah yang menciptakan, Allah yang punya itu semua, Allah yang memelihara itu semua, dan semua itu akan kembali kepada Allah. Jadi kita kembalikan kepada yang punya itu. Penyakit, kita khawatir dengan penyakit Omikron, kemudian penyakit-penyakit seperti COVID dan lain-lainnya. Kita kembalikan saja sama Allah. Jadi ilmu akhirat itu lebih didahulukan dibanding spekulasi ilmu dunia. Karena banyak para dokter yang tidak mau keluar rumah, tapi ujung-ujungnya sakit juga, Ibu. Keluarganya sakit, anak-anaknya juga sakit. Kenapa? COVID juga. Justru para ustadz tenang-tenang aja dia. Walaupun juga COVID di luar sana, dia keluar masuk Jakarta dan seterusnya, Allah jaga aja begitu. Artinya apa? Artinya iya, kita dalam kehidupan yang sangat mencekam saat ini. Bahwa kesehatan itu menjadi nomor 1 saat ini, dan mencekam khususnya di Jakarta, itu bukan berarti kita menjadi was-was. Kita kembalikan kepada Allah, karena yang menciptakan itu adalah Allah, dan semua keburukan itu terjadi juga atas izin Allah. Jadi ketika kita kembalikan kepada Robnya, kepada yang ini ada yang punya, ini ada keburukan, betul ada keburukan. Ada keburukan pada anak ini, misalkan anak ibu contoh nih punya keburukan. Anak ibu yang pertama, yang kedua, mungkin anak ibu yang di pesantren baik-baik aja. Mungkin anak-anak ibu yang di luar pesantren bertingkah laku tidak baik begitu. Berarti kan ada keburukan kepada anak ibu kan. Nah, keburukan-keburukan itulah yang ibu kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, agar anakku ini dilindungi dari sifat-sifat buruknya. Ya Allah, saya sebagai orang tuanya berlindung dari keburukan-keburukan yang ada pada anak ini ya Allah. Kan begitu, dikembalikan aja sama Allah keburukan-keburukan itu. Nanti kalau memang pada akhirnya Allah yang menjadi hakim, kalau memang anak itu adalah anak yang tidak baik untuk bapak dan ibu, itu dengan sendirinya karena Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui,
Kalau memang pada akhirnya anak ini bukanlah anak yang tepat untuk ibu dan bapak, itu akan dihilangkan anak itu, akan dimusnahkan. Akan Allah buat mati anak itu. Ini bukan saya nakut-nakutin ya Bu, Pak. Tapi memang begitulah cara Allah menyayangi orang tua yang baik. Itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada anak yang dibunuh sama Nabi Khidir. Anaknya masih kecil, masih muda, dibunuh sama Nabi Khidir. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, "Kenapa kamu ataqtuluna ataqtulu nafsan zakiyatan bighairi nafs? Laqad ji'ta syai'an nukra." Wahai Khidir, kenapa kamu bunuh ini anak muda nih, nggak salah dia. Nafsan zakiyah, jiwanya nih suci. Kenapa kamu bunuh? Ente telah mendatangkan sebuah kedurhakaan. Laqad ji'ta syai'an nukra. Dan kata Nabi Khidir, baru dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa saya ini melakukan perintah Allah. Allah memerintahkan saya untuk membunuh anak ini. Kenapa? Karena anak ini nanti kalau sudah besar, lihat bagaimana daripada orang tuanya. Anak ini punya orang tua. Orang tuanya ini mukmin. Mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Aku akan eh, aku akan aku bunuh ini karena anak ini punya dua orang tua. Ayyurhiqahuma. Kami khawatir ketika dia besar, faqashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Saya khawatir nanti ketika besar anak ini akan menjadi tughyan, akan melakukan tughyan itu adalah kelakuan melampaui batas. Apa itu maksudnya kelakuan melampaui batas? Jadi melampaui batas itu, tughyan itu sifatnya Firaun, melampaui batas. Jadi kalau misalkan ada orang mencuri, itu bukan melampaui batas, itu biasa, itu normal. Ada seorang mencuri, itu namanya normal, Bu. Tapi kalau ada orang mencuri, dia bunuh, dia dia mencuri hartanya, kemudian dia bunuh penghuni rumahnya, kemudian dia mutilasi penghuni rumahnya, kemudian dia makan dagingnya, itu namanya tughyan, itu namanya melampaui batas di dalam sesuatu. Jadi tughyan itu adalah sifat yang melampaui batas. Sifat melampaui batas itu dalam diri manusia bisa terjadi. Bisa terjadi oleh orang-orang yang zalim, yaitu yang mempunyai kekuasaan dan dia zalim seperti Firaun. Bisa juga dari seorang anak. Makanya kadang-kadang ada seorang anak yang melampaui batas sama orang tuanya. Ya, syukur-syukur itu tidak terjadi di keluarga kita. Mudah-mudahan tidak. Nah, tapi kalau ada anak-anak yang akan bikin orang tuanya lelah, capek, kemudian dia melampaui batas, akhirnya dibunuh oleh Allah, dipisahkan oleh Allah dengan syarat orang tuanya baik, gitu. Atau malah kebalikannya, malah orang tuanya yang dimatikan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang anaknya baik. Jadi intinya siapa yang baik akan Allah pertahankan, yang enggak baik akan Allah matikan. Itu konsepnya. Sama seperti kisahnya Nabi siapa ya? Kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam orang baik, orang saleh, punya anak Kanaan yang tidak baik. Akhirnya kan dipisahkan oleh Allah, dimatikan. Siapa yang dimatikan? Yang dimatikan adalah anaknya. Jadi konsep Quran ketika ada anak yang meninggal, ya itu sudah pasti adalah kebaikan bagi siapa? Bagi orang tuanya. Karena ketika anak itu menjadi dewasa, dia akan tughyanan wa kufra. Yaitu anak itu akan melampaui batas di dalam perilaku-perilakunya. Wala'iyadzubillah. Maka oleh karena itu, Bapak dan Ibuku, bahwa kembali lagi semua kita punya sifat buruk dan kembalikan sifat buruk itu
kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirubah, minta diganti sifat buruk itu. Bisa tidak Ustadz sifat buruk itu dirubah? Oh ya tentu bisa. Sifat buruk itu bisa dirubah dengan doa, dengan usaha bisa dirubah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang paling benci dengan Nabi. Toh pada akhir kehidupan beliau menjadi mujahid muslim. Artinya apa? Bisa dari preman pembunuh Nabi, pembunuh yang ingin membunuh Nabi kemudian berubah. Jadi oleh karena itu bisa kita kembalikan kepada Allah dan mohon agar Allah Subhanahu wa taala yang membalikkan hati anak-anak kita. Kemudian Rabb juga bermakna rububiyah, keagungan, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan lain atau makhluk lain yang memiliki sifat rububiyah atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan berdoa dengan memohon suatu keagungan dengan kata Rabb. Dan dianjurkan di dalam kita berdoa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Jadi ketika memohon dengan kalimat Rabb itu adalah sebuah kemohonan yang agung dan permohonan yang besar, maka mulailah kita untuk memohon sesuatu yang besar. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa. Kalimatnya menggunakan kata Rabb. Rabbana, wahai Rabbku, ighfir lana, ampunilah dosaku. Mohon ampun itu adalah sebuah nikmat yang besar sekali dan tidak akan Allah kasih kepada semua orang, kan gitu. Dari mungkin jumlah manusia di atas muka bumi ini ada sekitar 8 miliar, 1,5 miliarnya muslim. Selebihnya 6,5 miliar itu adalah orang kafir. Artinya Allah tidak memaafkan tuh yang 6,5 miliar. Nah, dari 1,5 miliar ini mungkin yang sholat itu cuman setengah miliar. Mungkin ya yang sholatnya benar itu cuma setengah miliar. Dari yang setengah miliar juga yang yang mendengarkan kajian itu cuma mungkin 100 juta orang. Mungkin selebihnya mungkin belum tentu Allah kasih apa istilahnya hidayah taufik untuk mendengarkan kajian, kan gitu. Dari yang 100 juta yang mohon ampun sama Allah itu mungkin cuman ya 80 juta. Yang Allah kasih mungkin cuman berapa puluh juta. Artinya apa? Dari total manusia yang ada di atas muka bumi ini, berbahagialah Bapak dan Ibuku kalau memang Bapak dan Ibuku ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang baik, punya keturunan yang baik, dan Allah berikan ampunan di dunia ini sebelum di akhirat kelak. Karena itu enggak semua dikasih. Itu enggak semua dikasih. Maka camkan baik-baik itu Ibuku dan Bapakku. Camkan baik-baik bahwa kita ini yang saat ini duduk di sini, anak-anak kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah yang tidak Allah kasih ke semua orang di atas muka bumi ini. Bayangkan itu. Apalagi kalau Allah kasih kepada kita suami yang baik, istri yang baik, harta yang berkah, anak dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dan seterusnya. Itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kemudian, maka mintalah sesuatu kepada Allah dengan harap, dengan mengutakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rabbi, ampunlah dosa saya. Ya Rabbi, rubahlah akhlak saya. Ya Rabbi, lindungilah saya dari sifat-sifat buruk. Doakan terus itu, Bu. Ibu punya suami, suaminya nggak buruk, suaminya buruk. Buruk dalam hal apa? Tingkah lakunya buruk, sholatnya masih susah. Ya, keburukan itu, Bu. Pegal juga kan seorang istri yang punya suami begitu. Pegal kan. Suami saya ini Ustaz tukang ngomel. Suami saya ini Ustaz tukang ngomel dalam arti tanda kutip, ngomel yang tidak berilmu. Beda antara ngomel dengan ilmu dengan ngomel tanpa ilmu itu beda. Suami ya Allah saya beri Allah Subhanahu wa taala, semua itu jadi keadaan itu al-falaq
Al-falaq itu artinya adalah subuh. Namun hakikat daripada al-falaq itu adalah insyiqaqus syai' an batinihi, yaitu terbelahnya sesuatu yang menampakkan keadaan aslinya. Artinya begini, Bu, Quran itu mengibaratkan antara malam dengan siang itu masuk satu dengan lainnya, bercampur. Ya, masuk. Nah, yudkhilul laila fin nahar, masuk antara malam dengan siang, siang dengan malam itu masuk. Nah, sehingga ketika pun akan Allah hilangkan malam dan Allah terbitkan si pagi, itu juga dengan cara disebut dengan insilah atau disebut dengan infalaqa atau insalakha. Artinya sesuatu yang dikupas pelan-pelan kemudian baru timbul. Jadi antara malam dengan siang itu bukan tiba-tiba matahari itu hilang langsung terang, kemudian kalau malam itu langsung gelap. Enggak. Jadi ada proses untuk insilah, untuk terbukanya sesuatu itu. Nah, untuk terbelahnya atau terbukanya sesuatu yang fajar, sewaktu-waktu subuh, itu dengan waktu pagi, itu dengan waktu subuh. Saya ulangi. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk membuka dari kegelapan menuju terang benderang itu ada namanya proses insilah. Proses insilah itu terbukanya waktu dari malam menuju pagi itu disebut dengan waktu subuh. Disebut dengan waktu subuh. Begitu pun sebaliknya. Dari waktu waktu siang mau ke malam itu ada waktu. Waktu itu disebut dengan sore. Sehingga dari siang terang, tiba-tiba sore redup. Redup, baru nanti malamnya gelap. Nah, begitulah prosesnya. Nah, Allah itu menjelaskan tentang proses itu disebut dengan falak. Falak itu jadi prosesnya. Jadi terbelahnya atau terbukanya waktu pagi dari malam hari dengan datangnya waktu subuh. Jadi, qul a'udzu birabbil falak, ya Allah, saya ini berlindung kepadamu ya Allah, Rob yang memiliki waktu subuh. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa aku berlindung kepada Rob yang memiliki waktu subuh dari kejahatan waktu malam. Jadi malam itu adalah waktu kejahatan disebutkan oleh Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiqin lail. Aku berlindung kepada Allah dari waktu malam hari ketika sudah gelap gulita, ya. Berlindung kepada Allah dari waktu malam itu dengan terbukanya waktu pagi melalui subuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan manusia dari waktu malam dengan datangnya waktu subuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ayat ini sebagai dalil bahwa Allah adalah pemilik Rabbul Falak. Jadi waktu falak itu adalah waktu subuh, artinya apa? Waktu kemenangan, waktu hilangnya keburukan di atas dunia ini. Karena dunia ini keburukannya itu diisi di waktu malam hari. Nah, sebagaimana walaupun sebenarnya malam itu bukan Allah jadikan waktu untuk keburukan, bukan, tapi keburukan terjadi di malam hari. Kalau waktu itu telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa siang itu dipakai untuk bekerja, malam itu dipakai untuk tidur. Itu di dalam surat An-Naba. Dalam surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan waktu malam libasa untuk tidur. Wa ja'alna an-nahara, kami jadikan siang terang benderang untuk ma'asya, cari nafkah, cari kehidupan, cari ilmu, bekerja, belajar. Itu Allah bagi itu. Tapi dalam kenyataan realitanya
ternyata makhluk-makhluk Allah yang buruk ini itu ketika dia berkumpul, ketika dia rapat, ketika dia mengadakan konsolidasi, ketika dia ingin melakukan sebuah keburukan, itu biasanya di malam hari gitu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakan wahai Muhammad, seakan-akan Allah ingin mengatakan begini, wahai Muhammad, katakan kepada dirimu, kepada umatmu, kepada para sahabatmu, bahwa sebesar apapun kegelapan, ketahuilah saya adalah Rabbul Falak, saya adalah Robnya dengan terbukanya waktu pagi dari malam, dan sayalah yang bisa untuk menyelesaikan semua keburukan-keburukan malam. Nah, jadi Allah tuh ingin memberikan sebuah apa ya? Sebuah optimisme, optimis, pesimis, ada Allah. Walaupun anak kita bagaimana, ada Allah, Rabbul Falak, yaitu Rabb yang akan mendatangkan sebuah kemenangan di waktu subuh dan menghilangkan semua keburukan di malam hari. Nah, itu maknanya, Bu. Jadi di sini ini ada sebuah semangat bagi seorang muslim, ada sebuah kepercayaan diri, optimisme, yakin bahwa setiap keburukan yang terjadi pada dirinya, setiap hari kita melihat subuh, ini adalah waktu Allah menutup semua keburukan di malam hari dan merubah malam hari itu dengan waktu yang lebih berkah, yaitu dengan waktu subuh. Makanya nanti waktu subuh itu adalah waktu keemasan. Waktu keemasan umat Islam. Waktu keemasan orang-orang beriman. Di situ saya tulis bahwa waktu subuh adalah waktu diturunkannya malaikat. Jadi malaikat itu setiap hari ada 2 shift turun. Satu ketika dia subuh hari. Ketika subuh hari itu malaikat turun. Mencatat amal-amal manusia. Yang lagi sholat dicatat-catatin, yang nggak sholat ditulis munafik. Dah, nanti yang subuh ini dia sampai asar. Sampai asar dia kembali kepada Allah. Kemudian kata Allah, ditanya, "Wahai malaikat, ketika kamu datang ke dunia, kamu sedang dapati apa hambaku?" Kata Allah, kata malaikat tadi, "Wahai Allah, aku ketika turun itu mendapati hambamu sedang sholat." Sholat apa? Sholat subuh. Kemudian ketika kamu tinggalin, dia sedang ngapain? Kata Allah. Kata malaikat tadi, ketika saya tinggalkan di waktu asar, dia juga sedang sholat, ya Allah. Subhanallah. Jadi datang malaikat mencatat dia sebagai seorang yang mendirikan sholat. Kemudian ketika melaporkan pulang lagi waktu asar, malaikat pun bersaksi, ya Allah, saya tinggalkan dia pada juga waktu sholat. Maka waktu subuh adalah waktu orang mukmin. Waktu subuh adalah waktu diturunkannya malaikat. Dan di situ ada persaksian malaikat. Kemudian yang kedua adalah waktu subuh adalah waktu orang-orang yang beriman. Karena memang waktu subuh itu adalah waktu disaksikannya sholat kita, puasa, sedekah kita, kemudian baca Quran kita, itu semua disaksikan oleh malaikat di subuh hari. Dan kemudian di subuh hari juga adalah doa malaikat bagi orang-orang yang bersedekah. Nah, oleh karena itu, maka waktu subuh ini adalah waktu yang memang untuk orang-orang yang beriman. Bukan untuk orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang nggak beriman itu waktu subuh biasanya baru pulang. Baru mau tidur. Orang yang nggak beriman itu biasanya subuh baru tidur. Malam dia habis melakukan maksiat, subuh baru tidur. Makanya aneh kalau ada seorang anak muda Lebaran dengan alasan takbir keliling Idul Fitri atau Idul Adha, dia keliling Allahu Akbar terus keliling-keliling ya. Kemudian subuh baru pulang. Salat Idul Fitri juga enggak. Subuhnya juga enggak. Alasannya apa? Semalam kecapean gara-gara takbir keliling. Kan bodoh namanya. Kan kacau begini. Salah. Konsep dari mana begitu? Enggak begitu. Konsep yang benar adalah subuh tuh waktu takbir. Ba'da subuh, betul. Ba'da isya takbir. Tapi itu semampunya. Baru mulai lagi kapan? Setelah subuh. Subuh takbir lagi sampai kapan? Sampai waktu sholat Idul Fitri dimulai. Itu yang benar.
Dan juga Bapak dan Ibuku, ketahuilah bahwa waktu subuh adalah waktu orang-orang yang beriman dan waktu subuh adalah waktu azab. Makanya azab itu datang di waktu subuh. Saya ambil contoh yang dalam Quran sama saya ambil contoh yang ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Yang pertama, waktu subuh itu adalah waktu di mana azab turun kepada kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut adalah nabi yang didatangkan oleh malaikat di malam hari. Datanglah malaikat, dia berubah wajahnya, fisiknya sebagai seorang manusia. Datang ke Nabi Lut. Wahai Nabi Lut, pergi kamu dari tempat ini. Kenapa wahai malaikat? Kami dapat perintah dari Allah akan mengazab kaummu ini itu di pagi hari subuh. Illam ra'atak kanat minal ghabirin. Kecuali istrimu jangan kau bawa karena istrimu telah Allah tetapkan menjadi orang yang durhaka dan akan kami azab. Akhirnya Nabi Lut itu diperintahkan untuk jalan. Ayo jalan malam ini, tinggalkan tempat ini. Karena subuh itu akan menjadi waktu kami untuk menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang munafik ini semua. Maka dikatakan alaisa subuhu biqarib. Bukankah subuh itu udah dekat? Ini bentar lagi subuh nih. Bayangin, Bu, bagaimana Allah menyelamatkan orang mukmin dengan perantara malaikat tadi, ya? Itu di waktu subuh dan Allah hancurkan juga kemunafikan, kekafiran, kekufuran, semua itu di waktu subuh. Itu satu. Itu jelas, itu tidak terbantahkan. Dah, dalam Quran. Kemudian setelah saya kaji, setelah saya melihat, saya meneliti, mengkaji, ternyata azab Allah itu datangnya subuh-subuh. Saya ambil dua contoh. Waktu itu ada banjir bandang di daerah Tangerang, apa itu namanya itu? Situ Gintung apa? Gintung itu kalau Ibu pernah dengar dulu. Itu subuh duha lah, subuh duha waktu-waktu itu. Sama seperti kejadian tsunami yang paling fenomenal di Aceh tanggal 26 Desember 2004. Zamannya Pak SBY. Kapan itu terjadi? Itu terjadi juga di waktu subuh menjelang duha. Jadi waktu subuh, waktu pagi itu adalah waktu pembeda antara muslim dengan kafir. Antara iman dengan kufur. Itu dibedakan di waktu subuh, bukan di waktu lain. Jadi kalau Allah mau hukum juga hukum di waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh itu adalah waktu mulia di hadapan Allah. Waktu mulia. Waktunya di situ ada malaikat, ada diturunkannya malaikat, ada doa malaikat, ada disaksikan malaikat. Di situ tuh, waktu orang-orang beriman. Itu waktu orang-orang kafir munafik pada tidur. Makanya kalau ada waktu subuh, itu adalah sebuah bencana, itu pasti yang mati banyak tuh orang kafir, orang munafik, orang kufur. Kenapa? Dia tidur pada waktu itu. Walaupun saya juga, kita waktu terjadi sebuah kebakaran di pondok ini, ya beberapa bulan yang lalu kebakaran, itu juga subuh. Untungnya sedang pada ngaji gitu. Itu pada sholat subuh, Bu, terjadi kebakaran itu. Subuh. Makanya hati-hati waktu subuh. Jadi besok-besok kalau suaminya masih tidur subuh, bilangnya, Pak, biasanya waktu subuh tuh waktu orang kufur, orang munafik diazab Allah, Pak. Jangan tidur. Itu bisa disampaikan nanti sama anaknya, sama suaminya, khususnya suaminya. Kalau mungkin anaknya masih dimaklum lah. Jadi mungkin itulah makna daripada qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, Rabb al-Falaq, Rabb pembuka pintu kesuksesan dan penutup waktu keburukan, yaitu dengan datangnya waktu subuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah tentu datangnya dari pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmu yang beliau sampaikan. Alhamdulillah bermanfaat bagi kita semua. Baik, berikutnya kita buka sesi tanya jawab bagi para hadirin wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan yang ingin bertanya langsung buka mikrofon. Atau juga bisa melalui chat diketik. Nanti akan saya bacakan. Ya, persilahkan. Ada? Ini baru ada 20 persen. Ya, dari para wali santri, ibu dan bapak yang berhadir pada kajian parenting ini di part 26, bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk membuka mikrofon. Kita sudah paham semua kali apa yang disampaikan pemateri tadi. Mudah-mudahan insyaallah. Ini set ada set. Ada yang bertanya set dari Ibu Huria. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidur setelah subuh? Apakah termasuk ke dalam orang mukmin atau bagaimana Ustaz? Ulangi. Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidur setelah sholat subuh? Apakah termasuk ke dalam orang mukminkah ini gitu atau bagaimana? Iya, tadi saya membicarakan tentang waktu subuh dan seterusnya, dan bagaimana tentang orang yang tidur waktu subuh, apakah itu termasuk orang-orang munafik atau bagaimana. Baik, tidur di waktu subuh itu memang menjadi hal yang dicela oleh Nabi SAW, tapi perlu digarisbawahi sampai kapan. Nah, itu dulu, sampai kapan. Sampai waktu subuh itu hilang. Jadi kalau misalkan waktu subuh itu sekarang jam-jam 5 kurang 20, itu kemudian waktu syuruk. Waktu syuruk itu sekitar jam-jam 6, ya, maka yang terlarang untuk tidur itu adalah sampai waktu syuruk itu, waktu duha itu. Sampai situ, itu yang terlarang. Bukan berarti untuk mereka yang tidur di waktu subuh itu adalah golongan orang-orang munafik, tidak. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa waktu subuh adalah salat yang berat untuk orang-orang munafik, itu adalah melaksanakan salatnya, melaksanakan perintah agamanya, melaksanakan sedekahnya, karena juga ada sedekah subuh, ya. Kemudian sebaik-baiknya waktu untuk ngaji Quran adalah subuh. Kemudian sholat yang paling bagus juga sholat sunnahnya adalah sebelum subuh. Ya, kita tahu bahwa 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan 2 rakaat sebelum sholat subuh menjadi sholat paling fundamental di dalam sholat sunnah dari 5 waktu itu. Tidak pada sebelum sholat zuhur, tidak. Sebelum, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum zuhur maka lebih baik dari dunia seisinya, tidak. Itu Allah kemas sebelum subuh. Itulah kehebatan waktu subuh. Nah, jadi yang dimaksud tadi adalah bukan setelah dia melaksanakan ibadah itu kemudian dia tidur kemudian dianggap munafik, tidak. Tapi bagaimana dia menjalankan proses, ya, dia bangun, dia wudhu, dia sholat subuh, dia ngaji Quran, dia sedekah, itu bagaimana proses itu. Ketika proses itu dia lihat adalah proses yang mudah, yang baik, yang tidak dia berkeberatan, ya, di situ
maka itu dia tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang munafik. Walaupun dia setelah itu tidur. Walaupun celaan tentang tidur setelah subuh itu adalah tentang lebih kepada bab kesehatan sebenarnya. Ketika diambil benang merahnya, itu adalah lebih kepada bab kesehatan. Tapi bukan kepada bab keimanan di situ. Itu bukan bab keimanan, tapi adalah bab kesehatan. Seperti misalkan larangan Rasul SAW untuk tidur sebelum asar, atau larangan Rasul SAW untuk makan duduk, ya, larangan makan duduk dan seperti itu adalah lebih kepada bab cara hidup, pola hidup sehat, bukan menyentuh bab keimanan di situ. Bukan berarti ketika tidur ba'da subuh ataupun tidur sebelum asar itu adalah merusak keimanan. Tidak, itu tidak merusak keimanan sepengetahuan saya. Sepengetahuan saya seperti itu. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana proses subuh itu, ibadah apa yang dilakukan. Ketika, walaupun ada orang setelah subuh nongkrong, tapi sholatnya terlambat, nah itu salah juga gitu. Artinya yang dilihat adalah bagaimana ibadah, dia memulai subuh itu dengan ibadahnya, itulah yang menjadi indikator dari sebuah keimanan. Bukan setelah itu dia tidur, nah itu tidur itu tidak dianggap atau tidak masuk dalam kategori indikator keimanan. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada lagi dari para santri yang Allah Subhanahu wa taala ingin bertanya? Silakan, satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya. Afwan, suara anak agak kurang sehat saat ini. Mohon maaf sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian Ustadz yang disampaikan tentang surat Al-Falaq, bisa kami simpulkan sedikit, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap manusia untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Dari kejahatan di waktu subuh, hal tersebut tercantum dalam isi kandungan surat Al-Falaq. Pertanyaan kami, mengapa surat Al-Falaq dinamakan dengan Al-Mu'awwizatain dan ada juga yang menyebut Robul Falak. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa surat Al-Falaq ini disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain? Kita telah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa Al-Mu'awwidzatain itu adalah sebuah nama yang disepakati oleh para ulama dan tidak terbantahkan. Sebagaimana satu surat itu tidak hanya punya satu nama, tapi juga banyak nama. Seperti Al-Fatihah, dia punya disebut juga dengan surat Fatihatul Kitab, kemudian dia disebut juga Ummul Kitab. Jadi disebut juga banyak, ada 11 nama seingat saya itu. Nah, sama Al-Falaq dan An-Nas juga punya nama kedua daripada nama pribadi mereka masing-masing, itu disebut dengan Al-Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu artinya adalah dua surat perlindungan, permohonan. Dan itulah yang dinamakan oleh Rasulullah SAW kepada dua surat ini, karena memang dua surat ini adalah turun, yang insya Allah mudah-mudahan kita akan coba bahas tentang asbabun nuzul dari dua ayat ini pada pertemuan berikutnya. Karena memang ayat ini adalah turun sebagai perlindungan diri Rasulullah SAW dan pelepasan diri Rasulullah SAW dari ikatan santet yang dikirimkan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Gitu. Jadi memang ayat ini adalah ayat perlindungan. Tapi bukan berarti ayat ini hanya dipakai ketika terjadi sebuah asbabun nuzul itu, yaitu dikirimnya santet kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya berhenti di situ, tapi lebih daripada itu bahwa surat ini juga dibacakan. Ini juga telah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya, dibacakan oleh Nabi SAW pada sebuah pertama, ya, beliau bacakan untuk cucunya Al Hasan wal Husain, karena Rasulullah SAW dalam hadisnya, karena Rasulullah SAW
Ya. Yata'awwadzu billah. Rasulullah SAW itu memohon perlindungan kepada Allah melalui 2 surat ini kepada cucunya dibacakan. Al-Hasan wal Husain dibacakan 2 surat ini. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika sakit terhadap diri beliau, apapun yang sakit salah satu dari diri beliau, entah kepala beliau atau efek daripada perang dan seterusnya, itu beliau membacakan untuk diri, dipeganglah daerah yang sakit tadi, misalkan kepalanya, kemudian dibacakan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadisnya dikatakan dari Aisyah, ketika Rasulullah SAW sudah dalam keadaan maksimal ya, dalam penyakitnya, itu yang bacakan surat Al-Falaq, surat An-Nas adalah istrinya. Ya, sama dengan cara dipegang oleh istrinya, kemudian dibacakan dan mohon perlindungan dari Allah agar penyakit itu dikurangkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 surat ini, 2 perlindungan surat ini, Al-Falaq dan juga surat An-Nas. Kemudian surat Al-Falaq juga An-Nas juga dibaca oleh Rasulullah SAW beserta dengan Aisyah dan para sahabat lainnya ketika mau tidur, yaitu dengan membacakan telapak tangannya, kemudian nanti setelah dibacakan ditiupkan 3 kali, baru diusapkan ke seluruh tubuhnya agar menghindarkan gangguan-gangguan syaitan ketika kita berada di dalam waktu lelap atau waktu tidur itu. Makanya pada pertemuan sebelumnya juga telah saya sampaikan, mungkin kalau ada orang-orang yang rep-repan ya ketika tidurnya, boleh coba dipakai cara Nabi SAW untuk seperti tadi, hadis tadi. Jadi surat Muawwidzatain ini adalah memang surat yang disebutkan bagian dari surat Muawwidzatain, dan itu adalah langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan ada yang menambahkan thalithu muawwidzat. Ada 3 doa perlindung muawwidzat. 3 surat perlindungan dalam Quran ditambahkan, yaitu kepada surat Al-Ikhlas. 3 jadi. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga surat An-Nas. Kemudian disebut juga dengan surat Al-Falaq atau Rabbul Falaq, ya itu karena memang mengambil dari kata Rabbul Falaq. Sama seperti surat Al-Masad. Al-Masad kadang disebut dengan surat Al-Masad, kadang juga disebut dengan Al-Lahab. Gitu ya, Al-Lahab, karena memang kata Al-Lahab itu ada di dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahab. Abi Lahab, Lahab itulah yang diambilkan dari kata tersebut. Artinya satu ayat, satu surat di dalam Al-Quran tidak hanya terfokus kepada satu nama surat, bahkan satu ayat, satu surat itu kadang 2-3 nama, yang nama-nama itu semua diambil dari salah satu potongan ayat tersebut. Seperti misalkan surat Al-Mu'minun. Kadang kita kenal dengan surat Al-Mu'minun. Kadang juga ada namanya surat Qad Aflahal Mu'minun gitu. Jadi karena memang itu bagian dari nama surat, itu bagian dari kata yang ada di dalam surat itu. Kecuali cuma satu surat yang kata itu enggak ada tapi itu menjadi nama surat, yaitu cuma surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlas, tapi Allah sebutkan Al-Ikhlas itu dengan nama surat Al-Ikhlas. Itu saja. Selebihnya semua nama surat itu pasti ada. Al-Baqarah pasti ada kalimat Baqarah di dalam surat Al-Baqarah. Ali Imran pasti ada kalimat Ali Imran di dalam surat Ali Imran, dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Syukran Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti Sadia. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.17, mungkin kita cukupkan. Terima kasih Ustaz atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup majlis ini dengan sama-sama melakukan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi para santri sekalian. Allahumma astaghfirullah Allah atubu ilaih.